Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kembali kita membaca kitab Syurut La ilaha illallah wa Nawaqidul Islami karya Syekh Muhammad Sa'id Raslan hafizahullahu taala. Beliau mengatakan an-naqidut tasi'u min nawaqidhi dinil islamil azimi. Pembatal keislaman yang ke-9 dari pembatal-pembatal keislaman yang besar. Yaitu man i'taqada anna ba'dhan nasi yasa'uhu al-khuruju an syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Seseorang meyakini bahwasanya ada sebagian orang yang boleh untuk keluar dari syariatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faman i'taqada dzalika fahuwa kafirun. Orang yang meyakini hal tersebut maka dia kafir. Maksudnya meyakini bahwasanya ada orang yang boleh bagi dia untuk tidak menjalankan syariat. Boleh dia untuk tidak melakukan apa yang dituntut dalam syariat atau boleh melanggar larangan syariatnya. Sebagaimana keyakinan orang-orang yang berlebihan dalam mengkultuskan wali, maka mereka mengira orang-orang yang disebut wali boleh untuk tidak melakukan syariat, boleh tidak sholat, boleh tidak menutup aurat, boleh menikah dari lebih dari 4 orang dan semisalnya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala firman, وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَا يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima darinya. Maka dia di akhirat adalah termasuk orang-orang yang merugi. Surat Al-Imran ayat 85. Faladina haqqun siwa dini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka ayat ini menunjukkan tidak ada agama yang benar kecuali agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang meyakini sebagian orang boleh keluar dari syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini sama saja dia meyakini boleh menjalankan agama selain Islam. Karena ketika keluar dari syariat Islam, keluar dari ajaran Islam, berarti sudah berpindah kepada ajaran yang lain, apapun itu. Maka kalau meyakini ada sebagian orang yang boleh untuk tidak menjalankan Islam, boleh untuk tidak mengikuti ajaran Rasulullah SAW, maka ini meyakini orang tersebut boleh untuk berpindah dari Islam ke ajaran yang lain. An-naqidul ashiru, pembatal yang ke-10, al-i'radu an dinillahi la yata'allamuhu wa la ya'malu bihi. Pembatal ke-10 adalah berpaling dari agama Allah, berpaling dari Islam. Bentuknya berupa tidak mau mempelajarinya dan tidak mau mengamalkannya. Tidak mau mempelajari Islam karena malas, karena enggan, dan tidak mau mengamalkan Islam. Tidak mau mengamalkan agama Islam. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya firman Allah Ta'ala, wa man adlamu mimman dzukira bi ayati rabbih thumma a'rada anha. Dan siapa yang lebih zalim daripada orang-orang yang disebutkan kepada dia ayat-ayat Allah, kemudian a'rada anha, kemudian dia berpaling dari ayat-ayat tersebut. Inna minal mujrimina muntaqimun. Kami terhadap orang-orang mujrim, terhadap orang-orang yang bermaksiat tersebut, muntaqimun, akan menghukumnya. Surat As-Sajdah ayat 22. Dalam ayat ini Allah katakan inna minal mujrimin. Sesungguhnya orang-orang yang mujrim, mujrim di sini artinya dijelaskan oleh para ulama tafsir, artinya musyrikin.
Ya, inna minal musyrikin, mereka adalah orang-orang yang musyrik, orang yang berpaling dari ayat-ayat Allah. Berpaling di sini artinya tidak mau mengetahui sama sekali dan tidak mau mengamalkan. Maka Allah katakan dalam ayat ini mereka adalah orang-orang yang mujrim, artinya orang yang musyrik. Dan juga Allah katakan mereka adalah orang yang paling zalim. Ya, sedangkan kezaliman yang paling besar adalah syirik terhadap Allah Subhanahu wa taala, adalah kekufuran. Maka ayat ini menunjukkan bahwasanya orang-orang yang berpaling dari ayat-ayat Allah, tidak mau mengamalkan, tidak mau mempelajari, ya, mereka termasuk orang-orang yang melakukan pembatal keislaman. Kemudian Syekh mengatakan la farqa fi jami'i hadhihi an-nawaqidhi bainal hazili wal jaddi. Tidak ada bedanya dalam 10 pembatal keislaman ini antara orang yang hazil, orang yang bercanda, wal jadi ataupun dia bersungguh-sungguh melakukannya. Wal khaifi wal abithi, ataupun orang yang melakukannya karena takut atau orang yang melakukannya karena main-main. Illa al-mukraha, kecuali orang yang dipaksa untuk melakukannya. Falahu hukmun wahdahu, maka dia punya hukum yang berbeda. Wa ammal hazlu bi syai'in min dzalika, adapun bercanda terhadap salah satu dari 10 ini, wal abathu bi dinillahi, atau main-main dengan agama Allah tabaraka wa taala, fahuwa naqilun 'anil millati, maka dia sudah keluar dari millah, dari agama. Wa huwa naqidun min nawaqidil islami, dan ini adalah salah satu dari pembatal keislaman. Allah Ta'ala firman, wa la in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kalau engkau bertanya kepada mereka, kenapa kalian mengolok-olok agama Allah, la yaqulunna, mereka akan mengatakan innama kunna nakhudu wa nal'ab, sesungguhnya kami tidak serius, sesungguhnya kami hanya main-main. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya, dengan Rasulnya kalian tastahzi'un, kalian bercanda, kalian mengolok-olok? La ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Tidak perlu kalian minta maaf, karena kalian telah kufur setelah sebelumnya kalian beriman. Surat Taubah ayat 65-66. Maka ini menunjukkan orang yang melakukan pembatal keislaman walaupun karena main-main, karena bercanda, ya, tetap dianggap sebagai orang yang batal keislamannya. Kullu hadhihi min a'dhami ma yakunu khataran wa min aktsari ma yakunu wuqu'an. 10 pembatal keislaman ini adalah yang paling berbahaya dan yang paling banyak terjadi. Fayam bagi lil muslimi ayyahdhara dzalika, maka sudah semestinya seorang muslim untuk menjauhkan diri dari semua ini. Wa ayyakhafa minhu ala nafsihi, dan sudah semestinya kita takut diri kita terjerumus kepada salah satu dari pembatal-pembatal keislaman ini. Wa ya'udzu billahi min mujibati dzalika, dan hendaknya kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang menyebabkan itu semua, yang bisa menyebabkan kita terjatuh kepada pembatal keislaman. Wa min ghadabillahi wa alimi iqabihi, dan juga kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari murka Allah dan juga dari hukuman Allah yang pedih. Wa ayyajtahida fi tahqiqi la ilaha illallah, dan sudah semestinya kita berusaha bersungguh-sungguh untuk mewujudkan la ilaha illallah. Wa ayya'rifa nawaqidal islami liyahdharaha wa liyuhadhdhira minha, dan sudah semestinya kita memahami apa saja pembatal-pembatal keislaman agar kita bisa menjauhkan diri darinya, dan kita bisa memperingatkan orang lain agar tidak terjerumus ke dalamnya. Wal yahdharil muslimu min tanzili hadhil ahkami al-amati
'alal muayyinina min ghairi tawaffuri syuruti. Dan hendaknya seorang muslim hendaknya menjauhi menerapkan hukum-hukum yang umum ini, tentang pembatal keislaman ini yang sifatnya masih umum, hendaknya jauhi untuk menerapkannya 'alal muayyinin, kepada orang-orang secara spesifik. Min ghairi tawaffuri syuruti, tanpa melihat ada atau tidaknya syarat-syarat, ya. Tanpa melihat terpenuhi atau tidaknya syarat-syarat. Wantifa'il mawani'i, dan tanpa melihat ada atau tidaknya mawani, penghalang yang membuat seseorang tidak bisa dikatakan keluar dari Islam. Wa iqamatil hujjati, dan melihat iqamatil hujjah, apakah sudah ditegakkan hujjah, sudah disampaikan dalil kepada orang tersebut ataukah belum. Fayukaffira musliman bighairi haqqin, sehingga orang yang serampangan ini mengkafirkan sesama muslim yang lain tanpa hak. Maka ini kata Syekh, hendaknya jauhi perbuatan seperti ini, mengkafirkan secara sembarangan. Karena apa yang disebutkan dalam kitab ini sifatnya masih umum, tidak boleh serampangan diterapkan kepada orang secara spesifik, sebagaimana sudah kami jelaskan di awal-awal pembahasan nawaqidul Islam. Wa yadkhulu fi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga orang ini termasuk dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala li akhihi ya kafirun fa in kana kama qala wa illa harat alaihi. Orang yang mengatakan kepada saudaranya wahai kafir, kalau benar dia kafir, ya maka dia tidak ada masalah. Wa illa, kalau tidak benar, harat alaih, maka akan kembali kepadanya. Waliyadzubillah. Wal ya'lamil muslimu anna takfiral muslimi bi ghairi haqqin akbaru min qatlihi. Dan hendaknya seorang muslim memahami bahwasanya mengkafirkan seorang muslim yang lain tanpa hak ini adalah lebih akbar, lebih serius, lebih fatal daripada membunuhnya. Falyattaqillaha aqwamun, maka hendaknya kita semua bertakwa kepada Allah dan menjauhi perbuatan ini. Wallahu rabbal alamin, nas'alu an yuthabbitana ala dinihi al-hanifi hatta nalqa wajhahu al-karima. Dan Allah adalah Rabbul Alamin, Rabb semesta alam. Kita mohon kepada Allah agar menguatkan kita semua di atas agamanya yang lurus sampai kita bisa bertemu dengan Allah yang mulia. Allahumma thabbitna 'alal islami, ya Allah kokohkanlah kami di atas keislaman. Wa massiknahu hatta nalqa wajhaka al-karima, dan tetapkanlah kami, kuatkanlah kami sampai kami bertemu dengan wajahmu yang mulia. Ya Rabbal Alamina, wa ya akramal akramina, wa ya dhal quwwatil matini. Wahai Rabb semesta alam, wahai Zat yang maha mulia, wahai Zat yang maha kuat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala abawaihi Ibrahim wa Ismail. Semoga Allah melimpahkan salawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada dua bapaknya yaitu Ibrahim dan Ismail. Wa ala sairil anbiya'i wal mursalin, dan juga kepada seluruh para nabi dan para rasul. Wal ali was sahbi ajma'ina, dan juga kepada keluarga mereka dan kepada para sahabat mereka semuanya. Wasallim tasliman katsiran, dan semoga Allah melimpahkan salamnya, keselamatan kepada mereka semua dengan keselamatan yang banyak. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang kita baca dari kitab ini, kitab Syurut La Ilaha Illallah wa Nawaqidul Islam. Kita ucapkan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang semata-mata karena nikmat Allah
kita bisa mendapatkan, kita bisa menyelesaikan semua amalan-amalan yang saleh. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.